Halo para penikmat misteri, selamat datang di channel Mencari Melani. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Mari kita lanjutkan video pembahasannya. Bencana alam yang hampir memusnahkan manusia. Saya sarankan sebelum menonton video ini Anda berada di posisi yang aman dan nyaman. Menjauhlah dari kebisingan. Gunakanlah headset jika diperlukan. Lalu bagikanlah video ini kepada kerabat atau teman sebagai wawasan ilmu pengetahuan. Dan jika sudah siap, langsung saja mari kita mulai. Bencana yang keenam, luapan Sungai Yangtze pada tahun 1931 Masehi. Tepat pada tanggal 18 Agustus 1931 Masehi, Sungai Yangtze atau dikenal pula dengan sebutan Sungai Kuning di Cina meluap dan membanjiri wilayah sekitar. Sungai Yangtze mengalir di Cina Selatan, salah satu wilayah terpadat kala itu. Sungai ini adalah yang terpanjang di Asia, terpanjang ketiga di dunia, dan yang terpanjang membentang di satu negara. Sungai itu melintasi 15 kota termasuk Wuhan, Yangzhou, Zhenjiang, dan Shanghai. Ada 11 provinsi juga yang dilewati sungai dengan sebutan lain Yangtze, dari Hubei sampai Tibet. Pada April 1931, curah hujan dilaporkan jauh di atas rata-rata. Ketika hujan deras kembali datang pada Juli, maka bencana tak bisa dihindari lagi. Pada awalnya di bulan Juli, saat hujan lebat datang berhari-hari, luapan air Sungai Kuning membuat 500.000 orang mengungsi hingga awal Agustus 1931. Dan ketika tinggi air terus meningkat dan belum juga surut di paruh pertama Agustus, korban jiwa mulai berjatuhan. Curah hujan justru kembali meningkat jauh di atas rata-rata. Tak ada yang menyangka Sungai Kuning akan meluapkan air yang tak bisa dibendung. Sungai Yangtze kelebihan kapasitasnya. Hal ini berdampak pada hancurnya lahan pertanian, di mana kota-kota besar seperti Wuhan dan Nanjing sangat bergantung pada hasil pertanian berupa beras di kawasan tersebut. Akibatnya krisis stok pangan pun dimulai. Para penduduk saat itu yang sebagian besar memang bergantung pada sungai untuk kebutuhan air minum, kebutuhan pribadi termasuk irigasi sawah mereka, juga kehilangan sumber air bersih karena air sungai telah mencemari sumur mereka. Selain itu, penyakit tipes dan disentri juga merajalela akibat pencemaran sungai. Pada akhirnya, jutaan orang meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit, di mana hal ini terjadi justru setelah air surut. Penyebab utama banjir Sungai Yangtze atau Sungai Kuning, yang juga dikenal sebagai banjir Cina Tengah, adalah interaksi jangka panjang manusia dengan daerah aliran sungai. Sebenarnya banjir sudah menjadi masalah rutin warga Sungai Yangtze bahkan hingga saat ini. Tetapi para petani memperburuk resikonya dengan mengubah landscape ekosistem. Deforestasi besar-besaran, reklamasi lahan basah, dan perluasan tanggul sungai mengubah gelombang banjir yang semestinya secara alami mengikuti alur sungai dari hulu ke hilir, namun kini memasuki pemukiman dan lahan pertanian rakyat. Sungai Kuning diketahui membawa sejumlah besar sedimen yang terakumulasi di daerah tertentu di hulu sungai itu, sehingga harus dibersihkan secara teratur. Musim dingin 1930 hingga 1931 itu sedang dalam puncak ekstrim, meninggalkan banyak endapan salju dan es di hulu sungai. Endapan itu lalu mencair pada musim semi dan ditambah dengan curah hujan yang tinggi, menghasilkan luapan air sungai dan danau meningkat tajam karena over kapasitas. Situasi diperparah dengan konflik politik dan ekonomi. Saat itu juga sedang terjadi perang saudara yang menciptakan iklim sosial yang begitu buruk. Ekspansi pertanian tidak dilakukan secara berkelanjutan. Lalu dana pembangunan dan pemeliharaan tanggul kerap dikorupsi oleh pihak militer.
Padahal, bencana mungkin saja dapat dihindari jika langkah-langkah pengendalian banjir dapat diterapkan dengan benar. Cakupan banjir Sungai Yangtze diperkirakan seluas 805 km persegi. Itu berarti hampir seluas Inggris ditambah separuh Skotlandia. Dan sekitar 52 juta orang terdampak bencana oleh banjir besar ini. Karena air tidak hanya meluap dari satu sumber, tapi juga dari sungai lain seperti Sungai Huai dan kanal-kanal besar. Setidaknya 3,7 juta orang tewas baik secara langsung atau tidak langsung selama beberapa bulan masa banjir ganas ini. Beberapa ilmuwan menyebut bencana ini sebagai bencana alam terburuk di abad ke-20. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Isi kolom komentar jika kamu punya pendapat yang lain. Berikan kritik dan saranmu. Pencet tombol like dan bagikan kepada orang lain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di seri video selanjutnya. Dan terima kasih banyak.